Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pripurin Pociani dengan NIM 43422111023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek 2 saya mengenai deskripsi saya, yaitu implementasi sistem augmentasi data transaksi e-commerce menggunakan GANs untuk meningkatkan kinerja Random Forest dalam deteksi penipuan. Oke, di sini penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem deteksi penipuan pada transaksi e-commerce dengan mengatasi ketidakseimbangan data menggunakan generative adversarial networks atau GANs. Data sintetis hasil augmentasi digunakan untuk melatih model random forest. Evaluasi dilakukan menggunakan akurasi, presisi, recall, dan F1 score untuk membandingkan performa model sebelum dan sesudah augmentasi. Yaitu yang pertama, ada penipuan e-commerce menyebabkan kerugian besar dan mengurangi kepercayaan konsumen. Tantangan utamanya itu yaitu ketidakseimbangan data antara transaksi sah dan juga transaksi penipuan, serta solusi potensialnya augmentasi data menggunakan generative adversarial networks. Nah, tujuan penelitian, rumusan masalah yang saya angkat, yang pertama, bagaimana mengembangkan sistem deteksi penipuan yang efektif dengan GANs, seberapa efektif random forest setelah augmentasi data, dan juga bagaimana pengaruh augmentasi terhadap akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Lalu tujuannya, yang pertama, mengembangkan sistem deteksi penipuan dengan mengatasi ketidakseimbangan data. 2, meningkatkan performa algoritma random forest, dan juga yang ketiga, menganalisis dampak augmentasi data terhadap kinerja deteksi serta manfaatnya, yaitu yang pertama, membantu mengurangi kerugian akibat penipuan e-commerce. 2, memberikan solusi augmentasi data berbasis GANs untuk machine learning, serta meningkatkan akurasi dan keandalan sistem deteksi penipuan. Nah, di sini dataset yang saya gunakan itu dari Kaggle, yaitu fraudulent e-commerce transaction yang sudah lebih dari 1,5 juta transaksi dengan sekitar 5% diantaranya ditandai sebagai penipuan. Dataset ini mencakup 16 fitur. Yang pertama, ada transaksi ID, customer ID, transaksi amount atau jumlah total uang, transaksi date, payment method, metode pembayaran, 6 produk kategori, 7 quantity, 8 customer age, 9 customer location, dan 10 device use, 11 IP address di mana perangkat itu digunakan untuk transaksi, 12 shipping address, 13 billing address, 14 is fraudulent, itu adalah indikator apakah transaksi tersebut penipuan atau tidak, lalu account age day, dan juga transaksi hours. Nah, ini berikut ini contohnya. Lalu selanjutnya, metode penelitian yang saya gunakan yaitu pertama, pengumpulan data, mengambil dataset transaksi e-commerce dari sumber terpercaya. Yang kedua, exploratory data analysis, melakukan analisis awal untuk memahami karakteristik data. Yang ketiga, memproses data, membersihkan, mengubah, dan juga menyiapkan data untuk pemodelan. Yang keempat, augmentasi data dengan GAN, menggunakan conditional GAN untuk menghasilkan data penipuan sintetis. Yang keempat, penelitian dalam pengujian model menggunakan dataset ORI dan juga dataset augmentasi untuk membandingkan. Yang kelima, evaluasi kinerja model menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Lalu yang terakhir, membandingkan hasil performa model, dataset original, dan juga dataset augmentasi. Nah, kajian pustaka yang saya pakai itu yang pertama ada e-commerce fraud, penipuan yang terjadi pada transaksi online, merugikan konsumen dan juga penyedia layanan. 2, imbalance dataset. Ini mungkin salah satu yang agak sulit karena memang datanya tidak seimbang, dan saya juga masih mencoba pakai random forest itu masih bagus atau enggak, karena dari jurnal yang saya pakai itu dia pakai random forest dan juga XGBoost, dan yang lebih bagus itu XGBoost. Jadi saya masih mencari dan memilah-milah jurnal juga yang kira-kira pro terhadap judul saya gitu. Yang ketiga ada generative adversarial networks.
Jadi model AI ini terdiri dari generator dan juga diskriminator untuk menghasilkan data sintetis. Yang ketiga ada random forest, itu algoritma assembly berbasis decision tree yang digunakan untuk klasifikasi termasuk periode penipuan. Dan juga penelitian sebelumnya itu saya pakai jurnal dari Yuda Prasetya tahun 2022 yang berjudul Conditional Gains meningkatkan performa random forest dan juga XGBoost dalam mendeteksi penipuan e-commerce. Jadi di jurnal ini itu yang lebih besar itu di XGBoost-nya, bukan di random forest-nya. Jadi kalau misalkan saya pakai judul yang pro terhadap random forest, jadi saya harus cari jurnal yang pro terhadap random forest seperti itu. Oke, kesimpulannya penelitian ini menunjukkan bahwa augmentasi data menggunakan GANs ini mampu mengatasi ketidakseimbangan data pada transaksi e-commerce dengan data yang lebih seimbang. Kinerja algoritma random forest dalam mendeteksi penipuan mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh nilai akurasi, precision, recall, dan advance score yang serta dibandingkan saat menggunakan data original tanpa augmentasi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.